Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kayaknya masih lemes nih ya. Coba ikuti saya biar semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 berprestasi. Gitu ya? Iya, Oke, Pak. selamat ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Pagi, berprestasi. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa kalian ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya Jamasri ya kalau nggak salah ya. Apa sudah ganti 2 periode? Yo, coba aja. Ya, coba Jamasri, silahkan dipimpin berdoa dulu. Terima kasih Pak Irwan. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jamasri. Ini luar biasa KM-nya ya. Dengar-dengar dari guru yang lain, Jamasri itu peringkat 2 ya. Oke, baik. Saya cek kehadiran dulu ya. Isan ada Isan? Hadir, Bapak. Oke, Yuke. Oke, Rila. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Wahyu. Hadir, Pak. Oke, nah ini siapa nih? Tasnya doang nih yang ada di kelas nih. Atep kemana Atepnya nih? Toilet, Pak. Tadi, Pak. Oke, ke toilet ya. Oke, nanti bisa menyusul lah. Oke ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah ini akan saya sampaikan dulu terkait materi dan tujuan pembelajaran. Nah, materi yang kita akan bahas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saya akan tampilkan dulu terkait tujuannya. Oke, nah ini untuk kompetensi dasarnya, apakah sudah tampil ya? Sudah, Pak. Ya, udah tampil ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya ini terkait menganalisis pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi, ini untuk pengetahuannya. Terus, tentunya afektif dan psikomotornya ya. Ini tinggal dibaca oleh kalian. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita ke materi inti. Saya akan memberikan tampilan mengenai semangat dari tokoh nasional kita yang juga mantan presiden atau presiden ketiga, yaitu B.J. Habibie ya. Oke, saya akan tampilkan. Apakah sudah tampil? Sudah. Oke, suaranya ada nggak ya? Ada, Bapak. Ada, Pak. Oke, enggak, maksudnya suara videonya. Ada. Ada, Pak. Ada. Ya, oke, saya putar ya. Nanti biasa ada iklan dulu ya. Oke, perhatikan ya. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda.
Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat simbol positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Oke, itu terkait dengan motivasi yang yang diberikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Nah, sekarang saya akan tanya ke kalian, hikmah apa sih yang kalian dapatkan dari video motivasi dari Pak almarhum B.J. Habibie tadi? Yo, silakan. Kira-kira hikmah apa sih yang kalian dapatkan terkait tadi video motivasi dari Baharudin Yusuf Habibie? Izin ya Pak. Ya, silakan Yuke. Ya, setelah saya melihat tayangan tadi, inti yang saya dapatkan itu bahwa kita harus tetap bekerja, Pak. Intinya jiwa yang muda, berapapun usianya. Kata B.J. Habibie, kalau saya berhenti bekerja, maka saya mati. Maka dari itu, saya sebagai siswa juga harus belajar sampai kapanpun. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, salut ya. Kalian sudah benar-benar paham gitu ya. Oke, selanjutnya Jamasri, bagaimana? Apa hikmah yang kamu dapat dari tampilan video tadi? Ya, sepertinya hampir sama Pak dengan Yuko tadi Pak, bahwa memang B.J. Habibie itu kan salah seorang tokoh ya yang bisa memotivasi kita mengenai materi ini. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus lebih semangat lagi Pak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang Pak. Oke, 4 jempol buat Jamasri. Sayang cuma 2 jempol, 2-nya lagi di sepatu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan inti. Ini terkait dengan materi kita kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya akan memberikan sebuah analogi. Kalau misalkan hak asasi dan kewajiban asasi itu seperti halnya timbangan atau neraca ya. Jadi harus ada keseimbangan. Kita tidak bisa menuntut sebuah hak, suatu hak, kita tidak bisa menuntut sebuah hak kalau kewajibannya tidak dipenuhi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, terus haknya tidak diberikan, maka ini juga tidak seimbang, akan menimbulkan sebuah pelanggaran hak tentunya gitu ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, sebelum ke materi intinya, kira-kira menurut kalian apa sih hak kalian sebagai seorang pelajar? Wahyu gimana? Hak-haknya ini Pak, dapat tempat sekolah yang layak, yang bagus gitu Pak. Oke, selama ini sudah dapat haknya ya? Belum Pak, itu bola aja 3 bocor semua. Oke, nanti bisa komplain ke pihak sekolah ya.
Oke, kalau ke saya nggak bisa ya, saya cuma menyampaikan saja gitu ya. Baik, Oke, Pak. Siap. bagus. Ya, bagaimana Rila? Kira-kira kewajiban kamu sebagai peserta didik atau sebagai siswa apa sih? Belajar, Pak. Oke, hanya belajar ya. Menaati peraturan sekolah juga, Pak. Oke, sudah Sudah, Pak. mentaati peraturan sekolah ya. Iya, Pak. Tidak terlambat datang ke sekolah salah satunya, Pak. Oke, perasaan kemarin saya Belum, lihat Pak. kamu terlambat. Oh, Rila itu terlambat, Pak. Iya, kemarin saya lihat. Ya, Iya, Pak. kamu masuk kemarin pakai helm ya? Lupa dicopot helmnya. buru-buru, Pak. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Jangan terlalu tegang ya, Bapak nggak galak kok ya. Bapak udah jinak ya. Oke, untuk kegiatan inti kita ini berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini saya juga akan menampilkan sebuah video terkait materinya. Ini saya buat sendiri atau Bapak buat sendiri melalui video Animaker. Nanti tolong kalian pahami, tolong kalian cermati ya dengan baik. Oke. Belum tampil ya? Belum, Pak. Oke. Nah, silakan. Ini terkait video kita. Ya, saya play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Irwan dalam mata pelajaran PPKN materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian dan terus menjadi yang lebih baik agar berguna untuk bangsa dan negara. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua kasus pelanggaran, yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis. Sedangkan pelanggaran HAM yaitu dapat diartikan sebagai perilaku merendahkan harkat martabat manusia disengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, pelanggaran HAM ini biasanya terkait dengan pelecehan, penganiayaan, pemukulan, dan pencemaran nama baik. Pelanggaran hak asasi manusia luar biasa ini biasanya bersifat serius dan memiliki dampak yang luar biasa sehingga diakui oleh dunia internasional. Seperti halnya kerusuhan tahun 1998, genosida, dan lain sebagainya. Nah, sekarang faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ini terdapat menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Yang internal yaitu dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu adalah sikap egois, yang kedua adalah sikap tidak toleran, yang terakhir adalah rendahnya kesadaran akan HAM. Nah, untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, serta penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang pertama adalah terkait dengan kasus Trisakti tahun 1998, yang dimana dilatar belakangi oleh adanya krisis ekonomi dan akhirnya dilakukanlah demonstrasi oleh mahasiswa. Untuk kasus pelanggaran HAM yang kedua yaitu terkait dengan kasus Salim Kancil, di mana dilatar belakangi oleh penolakan tambang pasir ilegal di daerahnya. Kasus pelanggaran berikutnya yaitu terkait dengan kasus penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1998. Yang berikutnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 1993 yaitu kasus yang dikenal dengan kasus Marsinah. Dan berikut adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan perundungan yang dilakukan oleh siswa SD di Tasikmalaya, dan ini terjadi pada tahun 2022. Yang terakhir adalah kasus terkait perundungan atau bullying yang terjadi pada siswa berkebutuhan khusus. Demikian penjelasan terkait materi pelanggaran hak asasi manusia. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber sekunder lainnya. Semoga bermanfaat. Terus termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke,
Nah, itu tadi beberapa konsep terkait dengan materi kita, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di situ juga ada faktornya, terus ada contoh kasus pelanggarannya juga. Nah, ini yang akan menjadikan fokus perhatian kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang aktual atau yang terjadi pada tahun 2022. Nah, ini di sini ada 2 kasus perundungan siswa SD di Tasikmalaya. Terus yang kedua, bullying siswa SLB. Nah, saya akan tanya ke kalian. Tadi setelah kalian menyimak sebuah video saya, di situ kan ada faktor, terus bagaimana peristiwa pelanggaran itu terjadi. Nah, kira-kira untuk kasus perundungan siswa SD di Tasikmalaya, ini kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Kalau menurut sepemahaman kalian, kenapa bisa gitu? Ada kasus perundungan atau pelanggaran hak. Bagaimana? Siapa yang mau mencoba menjawab? Atau saya tampilkan dulu video perundungan siswanya. Gimana? Pak Jamasri, Pak KM? Ditampilkan dulu, Pak. Oh, tampilkan Ya. dulu. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Nah, ini. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia setelah mendapat perundungan dari temannya. Berdasarkan hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, korban yang berusia 11 tahun ini kerap kali menerima perundungan dari temannya hingga membuat depresi. Keluarga menyebut korban terlihat murung hingga mengalami sakit 1 minggu sebelum meninggal dunia. Pelaku perundungan terhadap anak berusia 11 tahun di Tasikmalaya ini diduga berjumlah 4 orang. KPAI Kabupaten Tasikmalaya pun melaporkan kasus ini ke Polsek Singaparna untuk diselidiki. Ketika ini menjadi viral, dari situlah kemudian muncul ejekan dan yang lain-lainnya. Dari hasil pendalaman yang kami lakukan di lapangan dan dari hasil komunikasi kami dengan orang tua korban, bahwa akumulasi dari proses ini anak tersebut sampai pada suatu titik di mana kondisi fisik dan kondisi psikisnya menurun. Lebih lengkap soal kasus ini kita tanyakan langsung kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya Ato Rinanto. Selamat sore Pak Ato. Pak Ato, jadi betul kasus ini sudah dilaporkan oleh polisi, kronologisnya seperti apa? Ya, selamat sore Mbak. Betul, kasus ini sudah kami laporkan kepada Polres Tasikmalaya. Kemudian kami menyampaikan bahwa kronologis peristiwa ini kira-kira berawal ketika akhir tahun bulan Juni kemarin. Di dalam bulan Juni itu kira-kira kami mendapati sebuah kasus bahwa ada seorang anak yang usianya 11 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan binatang. Kemudian di dalam proses itu direkam, dan setelah direkam kemudian videonya disebarluaskan melalui media WhatsApp dan yang lain-lainnya kepada teman-teman dan tetangganya, sehingga di kampung itu video ini viral. Efek dari itu kemudian ananda korban ini diduga mengalami perundungan, sehingga kemudian akumulasi yang sering kami sampaikan dari proses ini, anak ini mengalami sakit, kemudian sempat dirawat di rumah sakit, dan kemudian akhirnya kira-kira pada hari Minggu malam kemarin ananda meninggal dunia. Oke, baik. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, nah saya akan bertanya ke kalian, kira-kira faktor apa saja yang bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia tadi? Atau faktor apa saja sih yang bisa menimbulkan pelanggaran terkait perundungan tadi terhadap siswa SD ya sampai meninggal? Coba saya ke Wahyu Paturoja, kira-kira bagaimana? Apa sih faktornya?
Ini Pak, karena di dalam satu kelas itu biasanya kan ada yang ngerasa kuat gitu ya. Kalau di kelas kita ada itu Pak, Atep itu Pak, suka ngerasa kuat itu. Oh, Atep. Sudah ngerasa kuat, kadang-kadang dia gitu Pak, nyuruh-nyuruh teman yang lainnya gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan kasus perundungan tadi, kira-kira faktornya apa sih gitu? Kenapa bisa terjadi perundungan tadi? Faktornya itu sebetulnya ada dua macam ya Pak ya. Kalau saya lihat dari berita tadi itu, kalau dari faktor internal sendiri kayak misalnya dari teman-temannya ini yang 4 anak ini Pak, karena dia itu ngerasa mereka jagoan, terus ini Pak melihat anak yang kayaknya kekuatannya lebih sedikit daripada mereka kayak gitu, akhirnya mereka berusaha untuk merundung kayak gitu Pak. Oke, baik. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Oke, bagus, luar biasa ya analisisnya, sudah bagus. Nah, bagaimana? Oh iya, Yuke, gimana? Bagaimana kalau menurut pendapat kamu? Iya, kalau menurut saya tadi perundungan itu bisa disebabkan oleh dua faktor ya Pak. Tapi mungkin karena ini perundungannya oleh anak SD, lebih kepada faktor internal ya Pak, seperti mereka bersikap egois gitu. Terus mereka juga rendah toleransi terhadap temannya, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang dialami oleh temannya dan terus merundung hingga temannya meninggal dunia seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya. Mantap. Oke, terima kasih Yuke. Oke, cara penyampaiannya bagus, bahasanya sopan juga. Oke. Selanjutnya, ya Jamasri, udah mau mulai mengantuk nih Jamasri nih. Nah, kamu bandel ya kamu ya. Ya, silakan Iya. Jamasri. Malam begadang Pak, maaf Pak ya. Oke. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Tadi saya kok ya, tadi mengapa kasus pelanggaran yang terjadi di Tasikmalaya itu bisa terjadi sih? Itu kan masih SD ya. Ya. Nah, sampai menimbulkan meninggal dunia. Nah, kalau menurut kamu bagaimana tuh? Faktornya kenapa? Ya mungkin faktor dari lingkungan kelas ya, seperti tadi teman kita itu Wahyu itu Pak, katanya di Masnya dari faktor teman-teman yang merasa dia bisa, merasa dia mampu, terus bisa membuli atau memberikan satu tindakan kepada yang lemah Pak, begitu. Jadi seperti halnya kalau memang hal-hal yang negatif itu terjadi, jadi ya seharusnya peran dari guru pun harus bermain juga Pak, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Jamasri penjelasannya. Bahasanya bagus, sopan juga. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau sikap Jamasri, Yuke, dan siapa tadi, Rojak ya, itu sudah sangat baik ya. Nah, oh iya, bagaimana Pak Ihsan? Kira-kira Ihsan ini paham ya terkait kasus tadi, kira-kira solusinya bagaimana nih Ihsan? Terkait kasus pelanggaran hak asasi di Tasikmalaya ini. Iya Bapak, kalau saya lihat di awal namanya anak SD ya, kan nggak ngerti Pak HAM itu apa, mereka harus apa, dikiranya bully itu ya bersenang-senang aja gitu Pak, ditambah faktor lingkungannya, teman-temannya. Jadi kayaknya anak-anak ini harus dikasih tahu dulu Pak solusinya, dia biar tahu dulu hak dia apa, kemudian apa yang nggak boleh dilakukan, biar nggak terjadi lagi Pak, seperti itu. Oke, siap, bagus ya Ihsan ya. Nah sekarang, ini Atep udah ada nih. Tadi Atep cuman tasnya doang. Nah sekarang orangnya udah muncul nih Atep. Atep tadi kemana Atep? Mules Pak. Mules. Yakin ya, mules ya? Oke, dalam penerapan sila Pancasila yang pertama jujur atau ketuhanan yang Maha Esa, ya salah satu contohnya kejujuran ya. Nah Atep udah jujur kayaknya nih ya. Oke, Atep bagaimana untuk solusi ketika ada kasus pelanggaran seperti ini? Menurut saya pentingnya pengawasan dari orang tua ya Pak. Kemudian pengawasan dari guru jika itu terjadi di sekolah. Bagaimana cara mendidik anak-anak agar hal tersebut tidak terjadi lagi Pak. Oke itu Pak. Oke baik. Jadi peran orang tua juga sangat penting ya di sini ya. Nah seperti yang dibilang tadi, seperti yang dikatakan Ihsan, anak SD juga harus ditanamkan nilai-nilai mengenai materi hak asasi, hak dan kewajiban itu seperti apa. Terus peran orang tua, seperti kata Atep tadi ya, ya betul ya. Nah luar biasa, keren ya untuk kalian. Coba tepuk tangan dong untuk kalian, luar biasa ya. Oke,
Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas. Ya, kenapa Ihsan? Udah Pak, lanjut Pak. Tadi tepuk Oh, tangan itu. ya lanjut. Kirain saya mau nanya. Ya, bandel nih Ihsan nih ya. Oke. Maaf ya Ihsan ya, Bapak bercanda ya. Bapak senang bercanda soalnya. Oke. Iya Bapak. Iya. Jadi jangan tegang ya sama saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan. Nah, ini ada beberapa kelompok ya. Kalau saya lihat ada 5-6 kelompok. Nah, silahkan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan kirim LKPD. Nah, nanti kalian silahkan bekerja bersama kelompok kalian. Nah, ini LKPD-nya ya. Apakah sudah tampil? Belum ya? Udah tampil belum? Pak, belum. Belum. Kabel listrik belum dicolokin itu Pak, belakang Pak. Oh iya, aduh kamu cerdas sekali ya. Oke, Bapak terbantu sama Wahyu Rojak nih. Di tampilan Bapak belum ada nih. Oh, bukan ini ya. Salah. Bapak lupa nih bawa kacamata. Nah, ini nih. Yuk. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tolong dicermati. Nah, ini biasa untuk identitas sekolah, terus kompetensi dasarnya, IPK-nya. Nah, ini tujuan LKPD-nya nih. Nah, nanti ikuti petunjuk atau langkah kerjanya ya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan, nanti kalian cari terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi. Nah, silakan kalian cari dalam kehidupan sehari-hari boleh. Nah, nanti kalian tulis di sini satu, kasusnya apa, lalu di sini jenis hak yang dilanggarnya itu apa. Terus latar belakang hak asasi manusianya atau latar belakang pelanggarannya itu seperti apa. Nah, nanti yang terakhir kalian memberikan solusi atau upaya untuk pencegahan terhadap kasus tersebut. Jadi agar tidak terjadi seperti itu ya. Oke, dipahami? Paham Pak. Oke, paham ya. Yuk, silahkan kalian berkumpul ke kelompoknya. Ini saya tetap tampilkan seperti ini. Saya kasih waktu 10 menit ya. Bapak, Ya. ini cari kasusnya di mana, Pak? Ya, cari kasusnya boleh di sumber YouTube, boleh. Terus di Google juga boleh. Atau enggak, kalau kalian punya pengalaman pribadi yang kamu saksikan sendiri di kehidupan sehari-hari atau di kelas, ya silahkan. Itu lebih bagus. Oke, Ya, nanti kalau kasusnya sama dengan kelompok lain gimana, Pak? Boleh? silakan dikondisikan. Jadi nanti ini kan ada 5 kelompok ya. Kalau misalkan kelompok 1 terkait tentang kasus ini, misalkan kasus pelanggaran hak asasi di kelas misalkan. Nah, nanti dikondisikan aja, disesuaikan ya. Jangan sampai ada yang sama gitu ya. Ya, Pak. Yuk. Jadi tolong nanti ketika berdiskusi menghormati pendapat orang lain atau menghormati pendapat dari teman sekelompoknya. Itu mencerminkan juga sila keempat ya. Yuk, sok, mangga. Silakan. Jamasri kelompok berapa Jamasri? Pak. Kaget saya Pak. Saya dapat kelompok 3 Pak. Oke, kelompok 3 ya. Ya, masih lama Pak. Ya, jangan bengong ya. Enggak Pak. Ya, Nijam. Iya Pak. Kelompok berapa Nijam?
Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Nijam untuk materinya sudah ada kasusnya? Ada, Pak. Udah, itu kasus apa Nijam? Itu, Pak, pengalaman sehari-hari, Pak. Seperti apa coba contohnya? Saya dibully, Pak. Oke, dibully ya. Oke. Siap, nanti kalian diskusikan ya Nijam ya dengan kelompoknya ya. Ya. Oke, lanjut. Irma, gimana Irma? Iya, Pak. Saya Ya, lagi Irma. bingung nyari kasusnya nih, Pak. Bingung. Oke. Ya, silakan didiskusikan dengan teman yang lain. Siapa tahu nanti ada masukan yang lebih bagus terkait kasus yang mau dipilih atau yang diangkat gitu ya. Yuke, ya gimana Isan? Bapak mau nanya nih Pak, buat Ya. solusinya gimana nih Pak? Apa solusinya kayak yang di materi, apa bisa dari kita sendiri nih Pak? Atau gimana nih Pak? Oke, boleh juga dari kelompok kalian. Misalkan untuk solusi kasus bullying misalkan. Jadi solusinya adalah memberikan pengetahuan mengenai hak asasi manusia untuk siswa misalkan. Itu boleh melalui pendidikan PPKN, boleh ya. Tetapi kalau kalian punya masukan sendiri atau pendapat sendiri, silahkan ditambahkan. Berarti dua-duanya boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, ya Nijam Oke. gimana? Kalau kasusnya saya sendiri gimana, Pak? Kasus gimana? Kalau kasusnya saya sendiri yang mengalami, gimana solusinya? Ya, jadi harapan kamu, harapan kelompok kamu itu solusinya bagaimana biar agar tidak terjadi gitu tuh. Misalkan kamu kena bullying nih. Nah, jadi solusi menurut kamu atau penyelesaiannya bagaimana gitu. Ya, apakah mencari mediasi atau mediator, apakah langsung lapor terkait misalkan bullyingnya memang sudah tingkatan berat, misalkan langsung lapor polisi Pak atau Komnas HAM, ya silahkan. Nanti dijelaskan di solusinya. Gitu ya, Nijam ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, silahkan saya kasih waktu. Oh ya, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 3 menit lagi ya. Jangan lupa. Atep jangan ngantuk ya, Atep ya. Ya, Pak. Ya, awas, jangan ke WC lagi. Ya, udah Bapak catat kamu tadi, ya. Yuk. Oke, waktunya habis ya. Silakan untuk mempresentasikan karena tadi sudah proses penggalian materi, terus menentukan solusi pemecahan masalahnya juga. Nah, silakan kalian presentasikan. Boleh untuk kelompok pertama dulu deh. Ya, kelompok pertama siapa tadi? Fajar ya? Fajar Selawati gimana? Iya, hadir Pak. Ya, gimana kelompoknya sudah beres? Iya Pak, sebenarnya masih ada beberapa yang kurang Pak. Ya. Tapi sudah sedikit menuju selesai Pak. Oke, baik. Gimana sudah siap untuk presentasi? Ya boleh Pak. Boleh. Oke, yuk sok silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman semua. Hari ini kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Fajar Selawati, terus kemudian Ihsan Saputra, Yuka Musdalifah akan menampilkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang kami angkat, yaitu mengenai terjadinya bullying di sekolah. Jadi faktor latar belakang kasusnya yaitu terjadinya bullying, ada peserta didik yang tinggal kelas, terus kemudian berada di kelas tersebut dan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perundungan terhadap teman di kelasnya. Untuk faktor penyebabnya akan disampaikan oleh teman saya Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Makasih Fajar Selawati. Ya Pak, memang ada kasus bullying ini Pak yang terjadi ya. Salah satu faktornya itu karena dia memang tinggal kelas jadi merasa berkuasa gitu Pak. Egois orangnya gitu Pak, memang dari awal egois. Terus juga banyak korbannya juga Pak. Banyak saya disuruh-suruh. Kadang juga Fajar Selawati juga suka dijailin Pak kayak gitu.
yang sangat mengganggu lah Pak, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bisa yang seperti ini itu diberikan nasihat-nasihat lagi lah, mau dari orang tuanya ataupun dari guru itu. Jadi mudah-mudahan nggak diulangi lagi Pak kejadiannya gitu. Oke, baik, bagus ya penyampaiannya. Saya berikan nilai untuk terkait keterampilan dan pemahamannya ya. Di sini kesesuaian materi, terus penggunaan bahasa. Ini sudah bagus untuk kelompoknya Fajar dan Ihsan ya. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Tadi ya, siapa tadi kelompok 2? Yuke ya. Yo Yuke. Iya Bapak, siap. Ayo, Ya, silakan. untuk kasusnya itu, misalnya kasus itu Pak, pelanggaran lalu lintas Pak, itu kan sering terjadi ya Pak ya. Nah, ini mungkin berkaitannya dengan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara Bapak. Jadi kadang kita suka nggak pakai helm, nggak bawa SIM gitu Pak di jalan raya. Seperti itu Bapak. Oke, untuk solusinya bagaimana? Solusinya kan sebenarnya sudah ada polisi ya Pak yang menangani hal tersebut. Namun pada faktanya terjadi lagi pelanggaran di situ Pak, suka ada suap menyuap seperti kasus tilang seperti itu. Jadi solusi yang paling tepat itu adalah menyadarkan kepada masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi sedikit Bapak tambahkan mungkin ya, untuk kesadaran berlalu lintas juga harus ditingkatkan mungkin ya. Terus terkait dengan materi PPKN juga kan ada tuh norma-norma hukum dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas apalagi ke pelanggaran hak dan kewajiban tadi gitu ya. Oke. Nah, silakan untuk yang kelompok 3 tadi Nijam ya. Yo Nijam. Iya Pak. Jadi permasalahan saya terjadinya begini. Terjadi karena badan saya kecil Pak. Nah gitu ya. Latar belakangnya karena badan saya kecil Pak. Kurang vitamin ya. Iya Pak, saya stunting Pak. Oke. Iya, kemudian saya pernah Pak terkena diabetesnya, tong sampah Pak, ada badan saya kecil. Oke. Ya, oke. Saya merasa hak hidup saya terancam Pak. Oke, bagus sekali ya. Untuk kelompok lain silakan untuk menanggapi gimana? Ada yang menanggapi terkait kasusnya Nijam? Gimana Wahyu Rojak? Ya Pak, sama Pak. Kita kalau dirundung berdua soalnya Pak. Jadi saya mengalami gitu ya. juga ini. Iya. Mengalami juga. Ya, coba tolong dijelaskan. Atau mau Iya, memberikan tanggapan terkait dengan Nijam nih? Ini Pak, harusnya kalau misalnya ada kayak gitu tuh, ini Pak, apa namanya, kalau misalnya itu kejadiannya di sekolah harus dilaporin aja tuh Pak ke BK gitu. Cuman kalau kita mau lapor ke BK, ternyata mereka udah, ini Pak, udah apa namanya, udah nyamperin kita duluan gitu Pak. Oke. Nah, jadi ini saya laporin aja ke Pak Irwan, biar Pak Irwan ke guru BK-nya. Oke, siap ya. Oke, di sini memang perlu komunikasi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, apalagi terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Jadi jangan takut untuk melaporkan gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau Jamasri mengalami pelanggaran hak asasi, itu jangan hanya diam ya gitu ya. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Oke. Kira-kira sudah habis atau masih ada kelompoknya? Kelompoknya Atep gimana? Atep? Ya Pak, tadi udah satu kelompok sama Wahyu Pak. Oh, udah kelompok sama Wahyu. Ya, oke, boleh Atep. Ya, kelompoknya Rila bagaimana? Sudah beres? Hampir siap, Pak. Oke, coba ditampilkan aja nggak apa-apa semampunya. Iya, Pak. Kalau dari kelompok kami, yaitu kami mengambil tentang pembajakan, Pak. Kan termasuk itu kan Pak termasuk kasus pelanggaran ya kan Pak, pembajakan. Misalnya kita lagi nonton di bioskop nih kan Pak, terus kita rekam aja gitu, itu kan termasuk
pembajakan ya kan Pak? Iya, termasuk Betul. kasusnya Pak. Pelanggaran ya. Pelanggaran yang maksudnya ya gitu Pak ya. Oke, betul. Nah, kira-kira menurut Rila atau kelompok Rila itu kasusnya termasuk kasus pelanggaran apa tuh jenisnya? Pelanggaran itu Pak, pelanggaran apa ya Pak? Kewajiban ya Pak? Atau hak cipta? Iya, termasuk hak cipta. Oke, nah upayanya bagaimana untuk mengatasi itu? Upayanya yang jelas mungkin kan ada sekarang kan undang-undangnya Pak mengenai pelanggar cipta ya Pak ya. Kemudian yang terutama itu kalau solusinya itu dari diri sendiri lah dulu Pak ya. Berarti kita harus menyadari kalau yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan atau pelanggaran gitu. Itu mungkin yang untuk yang tidak sadar mungkin bisa jadi itu nanti dilakukan oleh pihak kepolisian gitu kan Pak. Mungkin itu solusinya, Pak. Iya, bagus ya. Dalam penyampaiannya sesuai dengan materi, bahasanya juga sudah bagus. Nah, jadi kita simpulkan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa terjadi karena ada dua faktor tadi ya, seperti yang dibilang oleh Wahyu. Nah, ketika sudah ada pelanggaran hak asasi manusia atau pengingkaran kewajiban, maka solusi yang digunakan atau yang akan dilaksanakan oleh setiap siswa boleh berkaitan dengan hukum atau langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib maupun ke Komnas Hak Asasi Manusia. Kalau misalkan pelanggarannya terkait dengan pelanggaran HAM biasa di ranah sekolah atau di lingkungan sekolah, minimal kalian berani melaporkan kepada wali kelas atau guru kalian, gitu ya. Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini presentasinya sudah selesai. Saya nilai dengan sangat bagus dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Jadi sudah sesuai semua, sudah saya nilai baik pengetahuan, baik keterampilannya, baik sikapnya ketika mempresentasikan hasil kalian. Nah, sekarang mohon maaf ada suara ya. Nah, sekarang coba untuk di proses akhir pembelajaran kita ini untuk merefleksi. Nah, saya akan tanya bagaimana pengalaman kalian belajar pada materi kita kali ini. Coba untuk Jamasri deh. Ya, gimana Jamasri? Terkait pengalaman belajar kita hari ini. Terima kasih Pak Irwan. Ya, untuk belajar kali ini, jadi saya pribadi itu tahu Pak mengenai bagaimana akibatnya kalau kita merundung teman dan lain sebagainya Pak. Karena dari perundungan atau pembulian itu ternyata kita mendapatkan sanksi-sanksi yang luar biasa Pak. Jadi untuk untuk jaga-jaga diri kita semua Pak mengenai perundungan. Jadi perundungan itu tidak hanya sekilas kejahatan fisik tapi juga bisa mental Pak, seperti itu Pak. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini sudah saya anggap selesai. Penampilan kalian sudah saya nilai, kalian bagus secara menyeluruh, secara keseluruhan sudah saya nilai bagus. Nah, untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait upaya penegakan hak asasi manusia, ya. Bisa lihat gambarnya ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tadi ada bercandaan saya. Nah, anggap saja saya bercanda karena saya sudah menganggap kalian sebagai anak saya sendiri. Jadi tolong dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Oke, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Oke. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi, Semangat berprestasi. Lagi ya, kalau saya bilang selamat pagi kalian seperti ini. Pagi berprestasi gitu ya. Oke. Luar biasa. Ayo, selamat pagi. Pagi Berprestasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Ya, Ibu, siap.